Oke, langsung aja. Ini sekarang kita mau preview mengenai Baikal Makarov, yang dimana ini menjadi produk replika pistol atau airgun. Konsep handgunnya ini yang memang legendaris. Tapi ini beda. Untuk unit yang ini memang hasil project restorasi. Awalnya ini unit nggak kayak gini. Ini unit awalnya bener-bener karat dan karatnya maksimal. Oke, sekarang alhamdulillah hasil berkat kerja keras kita dan tim di sini akhirnya bisa direstorasi dan bener-bener clean kembali semua, dari komponen yang besar sampai komponen part-part kecilnya. Contoh ini seperti frame nih. Ini framenya kita sudah repaint lagi, atau dengan bahasa istilahnya kalau di logam seperti bekel itu, ini sistem pewarnanya itu namanya blonir ya. Kalau di bahan logam sama seperti senapan angin atau di produk-produk senjata api yang impor yang ori pun dia sistemnya sama blonir. Tentu ini mengadopsi sistem yang sama seperti orisinilnya di blonir ya. Itu sebagai pengetahuan. Terus yang berikutnya ini kita kupas dulu mengenai konsep pewarnaan dalam bahan logam ya yang dimaksud blonir. Ini kita ada konsepnya gloss dan dope. Ini bisa diperhatikan. Ada gloss, ada dope. Ini pun sama dope, gloss ya. Nah, ini hasil proses namanya sunblasting. Jadi sebelum kita pewarnaan ini kita sunblast dulu. Sunblastnya kita main tekstur, mau yang mana dibikin gloss itu sistemnya setelah sunblast dipoles. Tapi kalau yang pengen dope dia tanpa dipoles sunblast, tok sunblast gitu. Jadi karena memang proses sunblast itu untuk kayak semacam proses inilah pembersihan permukaan yang kasar ataupun yang kotor, itu sunblast. Dia disemprot pakai pasir. Boleh nanti dicek di YouTube itu proses sunblast seperti apa. Dia ditembak pakai pasir di dalam kotak oven. Hasilnya itu dengan beberapa tahap prosesnya tersebut dia memunculkan permukaan yang bersih, sehingga ketika masuk proses pewarnaan ini benar-benar rata dan tanpa ada gelombang dan benar-benar bersih ya. Ini yang tanpa poles. Kalau yang polesnya ini seperti ini nih. Ini poles. Ini poles. Jadi sunblast dan poles. Nah, ini yang dope-nya. Ini poles juga. Oke. Gitu aja untuk informasi mengenai blonirnya. Dan untuk yang lainnya kita akan proses untuk setting pemasangan part yang sudah diblonir ini ke unitnya sampai bisa fungsional. Jadi sampai belajar juga teman-teman semua, barangkali mau prosesnya overhaul, mau bongkar pasang sendiri, bersihin semua, itu boleh ya belajar bareng-bareng sama kita. Jadi belum diisi gaspol ya. Oke, langsung aja deh kita pasang. Sambil cerita-cerita boleh sambil pemasangan. Jadi mau saya ceritakan adalah ada beberapa inovasi kita ya. Selain tadi barrel kita bikin settingan sama silencer, ada juga bagian namanya apa sih ini, anggap aja ini konektor barrel ya. Ini seri Baikalnya ini sebenarnya seri baru T16, tapi kita buat konsepnya sama seperti seri TT sebelumnya, seri produksi sebelumnya, yang dimana di belakangnya ada karet. Nah, ini kita sistemnya jadi mengikuti konsep edisi lama, yang dimana ada dudukan untuk main karetnya di sini, supaya megasennya ini ketemu dengan ujung barrelnya, atau maksudnya ujung konektor barrelnya ketemu dengan megasennya, dia ketemu karet. Jadi akhirnya tidak ada bocor kompresi ke pinggir ya. Oke, ini hasil nih bikinan kita nih. Nih ada satu, ada 2, 3, 4. Ini hasil bikinan kita nih konektornya. Ini ada o-ringnya ya. Dan ini bisa kompatibel ke megasen yang edisi sekarang.
Jadi yang edisi sekarang itu dia nggak ada paritnya. Kalau yang dulu kan yang edisi ada karet di ujung itu, si megasinnya ini ada apa? Ada garisan di sini. Itu edisi T12 ke bawah kayak gitu. Nah, tapi ini dengan kita punya ini udah bisa pakai megasin yang edisi terbaru. Nanti kita ceritain deh seputar spek megasinnya juga. Oke, kita langsung lanjut. Kita lanjut langsung lagi ke pemasangan. Ini pertama kita masukin ke bagian ini dulu. Susunannya ini dulu ya. Main di sini. Ini ada pin kecil. Ini pakai palu. Ini palunya kita khusus palu karet ini. Kalau boleh mau nyari silahkan. Jadi biar nggak ada cacat. Jadi kita pakai palunya palu karet. Sip. Udah pas. Terus konektor yang kita bikin di bawahnya ada ini semacam kayak lubang ini supaya pada saat ditekan pada bagian per ini dia nggak loncat-loncat, jadi enak dia diem. Ya, ini informasi juga, ini tambahan alat buat untuk gigit barrel. Dia nggak merusak, tapi dia ada tenaga untuk bisa ngebuka atau mengunci ya, daripada pakai apa namanya kayak tang buaya atau apa sih istilahnya itu bisa merusak ke permukaan barrelnya. Ini kita pakai ini supaya buat ngunci. Ntar kita atur jaraknya. Sip. Ini sorry. Ini ringnya jangan lupa ya, ada ring. Dan ini ringnya sudah kita sesuaikan. Ringnya ini untuk settingan barrel yang kita bikin. Jadi ini ringnya dibikin tebal karena supaya maju barrelnya ke depan. Karena kalau tanpa ring atau ring ori dia nendang ke belakang ujung larasnya sehingga nggak bisa kita main karet di belakang konektornya. Oke, sip. Kayaknya ada yang lupa deh bagian triggernya, tapi bisa deh kayaknya ini. Kita coba tembak dari sini. Bisa nggak ya? Aduh, ternyata ini salah, harusnya masuk dulu ini. Nggak apa-apa, ini jadi pengalaman untuk semua teman-teman yang belajar. Jadi sebelum nanti naik barrel, teorinya berarti ini dulu. Triggernya dulu yang turun. Dipasang maksudnya. Kita buka lagi, nggak apa-apa. Kita buka gini loh. Oke. Ini trigger barnya masuk ya. Oke, ini udah ya. Oke, nah ini udah jepit nih. Oke, jadi saya jelaskan kembali. Jadi sebelum nanti pasang apapun udah naik ini, baru kedua ini, terus jangan lupa sama trigger barnya. Nah, posisi dalamnya itu harus posisinya dia ke dalam kayak gini ya. Coba kelihatan nggak? Tuh, ke dalam ya, jangan ngadepnya keluar. Kalau keluar dia nggak mau, maksudnya nggak mau tenggelam ke bawah. Kayak gini. Tuh, ada kan kelihatan ya? Dia ke dalam. Oke. Lanjut ke pemasangan barrel nih. Barrel. Jadi kerja dua kali deh, nggak apa-apa. Namanya juga kita terus mengasah ilmu untuk
ketangkasan ini ya, pengerjaan ini bongkar pasang, bukan ketangkasan tapi ya keahlian ya maksudnya. Aduh, jatuh. Ini lumayan nih, ada tekanan berat, jadi kita harus benar-benar ngunci. Aduh, kurang neken nih ke bawah. Bentar. Duh, lumayan alot nih bagian sini karena kita harus ada tekanan yang benar-benar ditekan, terus sambil ini ditekan ke belakang, diputar. Oke, sip. Oke, dan ini udah selesai. Sip, tuh nggak ada bekasnya kan kalau pakai alatnya yang benar. Sekarang kita akan coba, ini konektor yang kita bikin itu ada untuk bagian main sealnya di belakang. Ini karet modelnya segitiga ya. Ini kebetulan kita dapat o-ring untuk ininya yang dipasang di ujung larasnya. Ini ori kita impor dari Rusia nih. Tuh, modelnya dia kayak itu, miring ke atas. Oke, kita pasang di bagian belakang. Oke, tuh ini udah terpasang nih. Ada karet di belakangnya. Nah, ini pun sama. Kita bisa main karet di belakangnya karena ini sudah ada dudukan untuk standby karet ya. Ini kita bikin ini. Oke, nanti kita soal ini nanti lagi deh. Ini berarti tinggal hammer. Oh, ini bagian ini. Ini hammer dulu. Sip. Ini hammer nggak ada pin ya, dia langsung nyantol. Terus bagian ini dia ribet juga nih pakai sarung tangan. Kita buka aja sarung tangannya deh. Nah, ini ada bagian apa namanya ini, kita pun belum tahu nih nama istilah-istilah komponennya, tapi anggaplah ini komponen yang satu kesatuan dengan komponen yang ada di unit Baikal. Ini lock hammer lah istilahnya ya, karena ini sebagai pembatas main hammer ke depan tuh pakai ini komponennya. Bukan lock hammer, apa ya namanya, ya itulah pokoknya. Ini posisinya dia harus masuk dulu. Ini bagian ini ada spring kecil ini. Nah, spring kecil ini dia ngadepnya gini. Ini posisi yang pinggir. Nah, ini masuk ke lubang ini ya. Oke, ini udah masuk. Terus yang berikutnya sip, ini masukinnya sebelah ya, masukin dulu ya. Caranya kayak gini, kayak tadi. Bentar. Ini ada per yang harus nyantol di samping. Oke, sip. Akhirnya ini udah turun antara kaki pin kiri dan kanannya. Jadi tekniknya itu masuk dulu di bagian pin kaki kiri, terus udah masuk baru turun ke bagian pin kaki kanannya. Dan di sini ada per di dalamnya yang akan jadi penghalang kalau kita nggak coba congkel, makanya ini kita buka dari dalam. Nah gitu, ini posisinya ke sini. Oke, ini naikin ke atas.
gitu. Tapi posisi cantolan pernya ini di belakang, jangan pakai gigir nih, takut patah ya aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah berat ganti alat nih, pakai ini nih, obeng min. Inilah ini komponen Rusia yang dibikin nih, benar-benar luar biasa. Tuh ini nyantolnya ke atas ya, ke sini. Nah sip. Oke, berarti ini tinggal naik hammer. Nah ini perhatikan, jangan lupa susunan bagian bukan susunan, maksudnya bagian ini dia tuh harus posisinya lekukan ini depan, dia ketemu dengan bagian trigger bar yang ada komponen yang kayak engselnya itu ya. Terus kalau ini dia masuk ke bagian kaki hammer bawahnya. Ya kita pelan-pelan. Kalau ini nggak pas nyantolnya, otomatis ini trigger dia nggak akan mau ngisi karena nggak ada pegas main. Ini berarti ngisi ya. Oke. Ini kuplingnya ada nggak? Coba. Ada, main masuk. Tinggal kita kunci lagi di bagian ininya. Sorry. Nah gini. Ini sabuk hammernya. Nah, ini sistemnya slot ya. Ini. Nah sip. Kita tekuk aja sini. Sip, sampai ketemu tengah-tengahnya nih. Oke, kita pastikan lagi ini udah terkoneksi ya antara pegas hammer dan triggernya. Oke. Sip, udah jadi. Berarti ini kita langsung naik ke bagian hammer. Sorry, ke bagian pemasangan spring barrelnya. Pairing pinnya yang kita setting di sini kebetulan beda. Ini pairing pinnya ini ukuran big ya, ukuran besar. Kalau kita ukur pakai Sigma digital, ini ukurannya berbeda dengan ukuran yang ori. Pairing pinnya gede ini, tapi ini memang resikonya besar kalau gagal dalam proses pembuatannya atau proses nyetingnya di komponennya, karena ada proses bore up di lubang pairing pinnya ini, lalu baru bisa kita sesuaikan dengan jarak main maju mundur pairing pinnya gitu. Ini coba kita ukur mana sigmatnya ya, 5 mili ya, beda ukurannya dengan yang punya ori. Coba yang ori berapa ini? Ini yang punya ori nih. Punya ori berapa ini? Cuma 3,9, bedanya 1 mili, lumayan dia lebih gede. Ini supaya dia pukulannya mantap. Jadi dia dibikin lebih gede. Gitu maksudnya. Oke, gitu aja, langsung lagi kita pemasangan ininya, setiap komponennya. Ini locknya, ini lock. Nah ini kan nggak bisa langsung ditekan turun tuh karena ada kunci di dalamnya tuh. Nah kita harus ini juga tekan juga ke dalam.
Sip. Oke, ini udah masuk ya. Sip. Sip, udah oke. Gripnya nih. Ini model gripnya grip hitam. Sip. Tuh, bautnya pun diblonir juga nih. Semua pokoknya kita blonir. Oke. Kejar waktu juga, ini mau dibawa ke Garut nih sama ini Pak Agus nih, komandan. Oke. Coba ya. Oke, sip. Berarti yang berikutnya, karena ada aktivitas jadi berantakan ini. Ini bekas tadi kebongkar firing pin, yang barunya kita tinggalin dulu. Terus yang sesuai tadi di awal ada informasi sekilas mengenai, kita akan bahas spek Megasen yang kita punya. Pertama, ini Megasen palepnya udah pakai palep model Moon. Kalau kita cek model palep Moon itu seperti apa, kita punya nih partnya nih. Tuh. Tuh palep Moon ya. Oke. Terus loh, kok ini ada bautnya di tengah, maksudnya di atas. Ini baut kita pakai untuk main posisi center as BB-nya pada saat loading standby di dalamnya. Contoh nih seperti ini. Jadi kalau yang ori kan dia ada ngunci agak ngelok ke atas tuh. Kalau ini yang kita punya Megasennya sudah dibuat center as. Tuh, ya kan? Center as. Oke. Berarti udah fix. Ini lupa CO2 gak kita cabut-cabut. Udah lama, berapa lama, tapi mudah-mudahan gak bocor. Kita coba aja dulu ya. Oh, masih ada ternyata kompresinya. Sip. Dan sesuai juga informasi di awal bahwa ini settingan barrelnya ini udah bisa main silencer. Ini silencernya nggak apa-apa deh, nggak dikasih gaspol dulu. Kita coba dulu ya, mereduksinya berapa banyak. Tuh ya, bisa deh kayak gini. Sip, coba. Enggak ya, aman ya. Sip. Oh, ngeredam banget nih. Ini padahal belum diisi gaspol sama kita. Nanti kalau diisi gaspol dia lebih meredam lagi. Oke, pas banget sampai adzan maghrib. Akhirnya pekerjaan kita beres untuk nyeting dari awal sampai akhirnya semua komponennya naik di unitnya. Cakep ya. Sip. Gitu aja dari kita. Salam Jalur Bandung Semua ID. Semoga manfaat untuk informasi yang sudah kita sampaikan. Oke, ini tambahan informasi. Jadi yang dimaksud kerja seal di bagian belakang itu ketika ketemu Megasen, dia akan ketemu juga bagian ujung Megasennya tersebut. Ini kayak gini nih. Tuh, jadi begitu ini di sini dia nggak ada pecah ke pinggir kompresi gasnya karena ada karet di belakang. Beruntung bagi teman-teman yang masih punya Baikal edisi lama T12 ke bawah itu masih ada karet di belakang. Tapi jangan khawatir, sekarang kita udah buat inovasi. Nanti ada suku cadangnya yang model seperti itu, ada bagian
karet di belakangnya ya. Nah, seperti ini. Tuh, ada karetnya. Ini stok terbatas, edisinya terbatas sekali. Jadi silakan bagi yang mau order di hold aja dari awal ya. Kita udah satu paket dengan karetnya. Silakan kalau mau ikut PO, waiting list ya. Nanti paketannya misalkan pengen konektor barrelnya, pengen juga sama laras yang sudah ada drat buat silencernya, dan satu paket juga tentunya dengan silencernya. Jadi ceritanya gini, ini konektornya, ini barrelnya, ini silencernya. Itu sorry, itu berarti 3 item. Silakan kalau mau waiting list, nanti kita siapin komponennya. Oke.